Jangan hanya mikirin bullying. Ingatlah Hotman Paris yang perkaranya ratusan dan perkara raksasa semuanya. Sekarang aja ada 4 kasus korupsi yang viral saya pegang. Tentu dengan umur KTP sudah parah, perlu daya ingat. Caranya adalah kopi 2 hitam premium. Hotman tahu di mana perkara saya di seluruh Indonesia. Karena apa? Daya ingat saya sangat hebat dengan kopi luwak hitam premium. Jadi bagi kamu yang sudah berumur 60 udah mulai parah, ikutin gaya Hotman. Enak di lambung. Oke, ini saya mau kasih cerita sebenarnya ini. Pemirsa, ini cerita sebenarnya udah sering di infotainment. Saya juga hampir bunuh diri karena korban bullying di tahun 83. Ceritanya begini, saya dulu sudah masuk di kantor pengacara raksasa internasional, bule-bule, ya. Tiba-tiba Profesor Subekti, ya, yang mantan Ketua Mahkamah Agung yang menulis KUH Perdata, mengirim saya untuk bekerja di Bank Indonesia tanpa testing karena prestasi saya katanya bagus. Akhirnya saya tanpa Mbak Bibu, saya pamit sama Adnan Buyung, mantan bos saya, pindahlah saya ke Bank Indonesia. Ya, calon pimpinan. Kami itu calon seperti akabrinya gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Hari pertama saya disuguhi neraca, pembukuan. Ya, sedangkan saya kan sarjana hukum. Oke, saya berpikir ya udah masa bodoh, saya nggak mau belajar, hanya saya kabur dari ruangan. Akhirnya semakin hari teori neracanya semakin rumit, makin gak ngerti sama hitung dagang. Akhirnya yang terjadi apa? Orang lagi sibuk bikin neraca, kan kita kan satu kelas akuntan segala macam. Akhirnya gue kayak orang bego, stres. Akhirnya saya benar-benar korban bullying. Itu cerita benar. Dianggap saya orang bodoh. Padahal saya juara dari kecil dan sudah sempat kerja di kantor pengacara internasional. Saking sakitnya perasaan saya dibullying tiap hari. Dan inilah maksimumnya. Di pagi hari, waktu mau berangkat kerja, saya memilih untuk meminum apa itu? Baygon. Serius. Saya memilih. Itu cerita, saya nggak bohong. Saya memilih. Karena saya sudah agak kuat. Bahkan saya sampai pernah, waktu itu penembakan Petrus, tahun 83. Saya 3 hari tidak pulang, sehingga saudara saya mencari saya, tahu nggak di mana? Di kamar mayat. Waktu itu kan penembakan Petrus, kan waktu Benny Murdani segala. Dikiranya saya korban penembakan Petrus. Tapi pada saat saya mau minum Baygon tersebut, tiba-tiba di depan rumah saya, banyak tukang beca lagi main gaplek. Ketawa-ketawa. Disitulah saya sadar, kok tukang beca bisa ketawa-ketawa. Saya sudah kerja di Bank Indonesia, kok harus bunuh diri. Saya lempar itu Baygon, dan sejak itu saya bertekad harus yakin atas diri sendiri. Itulah sekarang saya maju sekarang dengan tekad, sehingga Lamborghini saya pun berseliweran di garasi saya sekarang ini. Berkat tekad dan keyakinan diri. Dan aspirnya sudah ratusan, klubnya sudah 73 klub. Dan hampir semua kasus. Kalau enggak saya sudah hampir bunuh diri dulu. Itu cerita benar. Saya enggak bohong. Ya, sejak itu saya berprinsip, saya mau bahagia. I don't care orang mau jadi pejabat, mau jadi menteri, I don't care. Saya pengacaranya Prabowo 25 tahun, saya tidak pernah tertarik untuk jadi pejabat. That's my life. Never stop flying, gitu loh, ya. Jadi kalian semua pemirsa, tentukanlah pilihanmu agar kau jadi bahagia seperti Hotman Paris. Oke? Pak Asmi. Ya. Coba dulu. Kalau orang sudah meninggal, dibully lagi, itu pidana nggak? Pidana. Orang meninggal kok gimana? Jadi KUHP kita tuh mengatur penghormatan terhadap jenazah sekalipun, Bang. Jadi kalau kita baca pasal 320 dan 321 Kitab Undang Hukum Pidana, itu diancam bagi orang yang misalnya menghina, merendahkan jenazah, itu diancam. Ancamannya itu 4 bulan, Bang. 4 bulan. Sudah yang penting. Nggak ada kasus. Apa? Ya, merendahkan kalau coba di chat di medsos, itu merendahkan nggak? Tetap.
apalagi dia bully kok, merendahkan segala macam. Jadi kan, tapi kuncinya ada delik aduan dari keluarganya. Oh, itu delik aduan? Delik aduan. Oke. Jadi syaratnya delik aduan, keluarganya harus melaporkan. Jadi kalau misalnya polisi memang nanti sulit menemukan kausalitas itu, jadi biar ada efek jerah, Bang. Karena kalau kita biarkan diam, Bang, pelaku ini tambah kuat. Itu jadi bahan bakarnya para pembuli tadi, Bang. Kalau kita diamkan. Jadi pelaku ini jangan pernah dikasih ruang aman untuk membuli tadi, dia makin jadi. Gitu loh. Jadi saya selalu bilang, jangan biarkan keberanian ibumu melahirkan itu, Bang, untuk diruntuhkan atau ditakuti sama pembuli itu. Jadi dia harus kuat gitu loh. Karena kalau enggak, ya dia akan semakin ditekannya, dia semakin mengintimidasi berulang-ulang. Jadi bagi korban atau siapapun itu berani melawan dan laporkan. Dalam kasus ini kan sesudah meninggal banyak benar bullying. Apakah Bapak menyarankan agar orang tua si korban membuat laporan polisi terhadap pelaku pembuli sesudah meninggal? Harus, Bang, biar ada proses hukumnya. Karena orang itu, Bang, kalau nanti permintaan maaf, kayaknya bully terus belakangan ini kan ngetren, yang penting ada permintaan maaf selesai. Terus nanti dikemas dengan RJ. Orang itu kan takut labeling tersangka, orang itu takut dalam tahanan. Yang ditakutkan dari pidana kan itu, Bang. Nama tersangka, terdakwa, terpidana, di penjara, itu takut. Tapi kalau nanti cuma minta maaf, bikin materai, orang merasa paling nanti. Dan salah satu pengacara sudah takut saya bikin. Siapa tuh, Bang? Rasman Nasution 1 tahun 6 bulan gara-gara pencemaran nama baik sudah divonis pengadilan karena menghina Hotman Paris. Pak Lalu, DPR kita. Halo Pak Lalu. Apakah Bapak akan mendorong keluarga korban untuk membuat laporan polisi terhadap seluruh pelaku bullying di medsos sesudah korban meninggal? Ya, tentu saya sepakat dengan Pak Asmi. Jadi harus ada efek jerah agar masalah ini tidak terus berulang. Karena kalau melihat payung hukumnya itu sudah banyak sebenarnya, Bang. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah ada payung hukum melalui Permendikbudristek nomor 64 tahun 2023. Kemudian Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu payung hukum semua agar kejadian di sekolah, di kampus terkait dengan kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis ini tidak boleh terjadi. Antisipasi dilakukan dengan di masing-masing satuan pendidikan dibentuk satgas atau tim anti pencegahan, tim pencegahan kekerasan, baik kekerasan verbal, fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Namun hari-hari ini dunia pendidikan kita, kalau menurut saya nih Bang, bahwa pendidikan karakter kita hari ini belum betul-betul terlaksana dengan baik. Pendidikan adab, sopan santun, etika, yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua, ini yang sangat kurang sekali di dunia pendidikan hari ini. Sehingga kami di Komisi 10 di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan karakter akan kami masukkan ke dalam salah satu pasal, sehingga dalam pelaksanaannya nanti betul-betul fokus pada pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik tentu bagian dari cara preventif mencegah kejadian-kejadian seperti bullying, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dalam hal kasus almarhum Timothy, ya tentu kalau keluarga merasa berkeberatan, ya kami mendorong agar persoalan ini betul-betul terbuka dan tentu tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Terima kasih. Itu, Bang. Kepada keluarga dari almarhum, saya mau kasih tahu bahwa di Jalan Sunset Road, Bali, ada satu kopi namanya Hotman 911 yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi Anda datang ke sana, di sana ada petugasnya. Ini kelanjutan dari yang sudah saya memberikan bantuan hukum kepada ribuan orang dulu di Kopi Johnny. Sekarang namanya Hotman 911, ada di Sunset Road, Kuta. Jadi kalau keluarga mau melaporkan pelaku bullying sesudah almarhum meninggal, datang dan tidak akan dikutip bayaran. Temu lagi di Hot Room.